Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita, masih kaitannya dengan sifat-sifat yang terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sifat yang terpuji yang akan dihiaskan oleh Allah di dalam hati orang-orang yang senantiasa bermulazamah dengan zikir la ilaha illallah dengan lidahnya dan hatinya mentafsirkan ataupun mendatangkan makna tiada Tuhan melainkan Allah. Yang pertama, Allah akan menghiaskan hati orang tersebut dengan sifat zuhud. Yang dimaksud dengan zuhud, tidak pernah terikat hatinya dengan berbagai macam bentuk kenikmatan dunia. Yang kedua, Allah akan menghiaskan hati seseorang yang mulazamah dengan la ilaha illallah, yaitu dengan sifat tawakal. Arti tawakal, yakin hati kepada Allah, tidak pernah sedikit pun hatinya condong kepada asbab untuk melahirkan akibat tertentu. Kemudian yang ketiga, yaitu ghina. Yang dimaksud dengan ghina, kaya hati dengan berbagai macam asbab. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Wa minha al-faqru wa huwa nafdhu yadil qalbi minad dunya harusan wa aktsaran liqat'ihi bi anna hajatahu laysat inda syai'in minha wa sukutul lisani anha bil kulliyati madhan wa dhamman. Dan sebahagian daripada sifat yang terpuji fakir, wahwa, dan bermula dianya yang dimaksud dengan fakir adalah melepaskan tangan hati daripada dunia, harsan, nisbah loba, dan memperbanyak dunia, karena memutuskan dirinya dengan bahwa sungguh hajatnya seseorang tiada ia di sisi sesuatu daripadanya dunia. Wasukutul lisan anha, dan diam lidah daripadanya dunia, bil kulliyah, dengan tiap-tiap, baik itu madhan nisbah pujian, wa dhamman, dan nisbah celaan. Termasuk kepada sifat yang terpuji faqru. Yang dimaksud dengan faqru, hati terlepas daripada loba. Putra loba punya keinginan mengumpulkan harta, nyan loba gugat. Jadi yang dimaksud dengan fakrun hino kan fakrun harta, tapi fakrun hati, fakir hati.
tidak ada sedikit pun keinginan untuk mengumpulkan harta. Tidak ada. Tidak ada sedikit pun hatinya terikat dengan mata benda dunia. Tidak. Walaisat wasukutul lisan anha bikulliyah. Dia pun tidak pernah memuji yang namanya dunia. Begitu pula sebaliknya, tidak pernah mencela. Memuji pun tidak, mencela pun tidak. Artinya apa dah? Ahwat geduk-duk dengan orang lain hana sibuk pegah ke dunia. Legata pat kata mekat. Igata dina pat kerja. Padupna penghasilan. Hana sibuk kenan, hana sibuk kenan. Persit sibuk patayak buat lawitnya. Nyan yang disibukkan diri. Pakiban jino kehidupan gata. Namu ubahkah? Temayang kabeh tak kabah. Hatinya sibuk dengan kehidupan dunia. Hatinya sibuk dengan perbekalan untuk akhirat kan dunia. Hatinya sibuk dengan perbekalan akhirat. Jadi lidah tidak pernah mengucapkan sedikit pun kaitan dengan hal dunia. Hanali. Kenapa lidah tidak lagi mengucapkan perkara dunia? Karena hati tidak lagi terikat dengan kenikmatan dunia. Nyo fakir ke kena. Gekalan kenikmatan bagau. Nikmat ke nikmat ni kedeh. Oh gejuk kenikmatan ati hadraw. Alhamdulillah hana ke hana. Nyan fakir ke kena. Itu termasuk sifat yang sangat-sangat mulia. Maka fakir hati terhadap dunia hampir sama dengan zuhud. Arti zuhud tidak condong kepada dunia, tapi lebih tinggi ke tingkatan fakir hati terhadap dunia. Kemudian selanjutnya, wa minha al-itharu ala nafsihi bima la yadummuhu syar'u ila ghairi dhalika mimma dzakarahu syaykhu radhiyallahu ta'ala anhu fi syarhi. Dan sebahagiannya daripada sifat yang terpuji adalah ithar di atas dirinya dengan sesuatu yang tidak mencela akannya oleh syarak ila ghairi dhalika, hingga kepada sifat-sifat yang lain yang disebutkan mimma dzakarahu oleh Syekh radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab syarihnya Syekh. Selanjutnya sifat yang mulia ithar. Apa itu ithar? Yang dimaksud dengan ithar taqdimu ghairih alaihi bima la yadummuhu syar'u, mendahulukan orang lain di atas dirinya dengan sesuatu yang tidak mencela oleh syarak. Lebih tadahulukan kegap daripada kederawa. Nyen isar kebenan. Lagi kejadian para sahabat dalam satu peperangan, le sahabat yang terjadi luka dalam peperangan tersebut. Yang nak ia menyebahasa getanya cungku cuma sabuh peluk sagai, sabuh peluk aqua. Jadi ketika seorang sahabat melihat temannya yang lebih membutuhkan, hana gejep kederawa ianya. Gejuk kepada sahabat yang lain yang naik samping beliau nyan karena gekala lebih berat luka. Rupanya sahabat tersebut melihat sahabat yang lainnya lebih membutuhkan. Hana gejep kederawa deku, gejuk ke yang lain. Hingga bak terakhir gejuk lem kepada po semula, gekalan po semula ka syahid dalam peperangan. Gekalan yang lain kabeh syahid, ujung-ujung tungku mutuah ia tersebut mestidrawa hana sempat jib tungku. Ban bandung syahid dalam peperangan. Itu isar. Lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya, itu isar. Menyaet tingkat getanya wabek truk laganyan. Tingkat manteng lebih daripada kebutuhan, maka kita berikan kepada orang lain. Itu sudah termasuk kepada ihsan. Lebih daripada kebutuhan pribadi,
lebih daripada kebutuhan mumawanah anak istri yang kita berikan nafkah kepada mereka, lebih daripada kebutuhan tersebut kita berikan kepada orang lain. Itu ithar. Karena menyetekedi sesuatu tak butuhkan, cukup berhajat katanya kepada sesuatu tersebut, tajuk kurang lain. Bila han mampu lagi katanya tak sabar tengku nyan haram hukum. Makanannya katanya butuh, pakaiannya katanya butuh, minumannya katanya butuh. Bila mana kita berikan kepada orang lain, sungguh kita tidak akan mampu sabar, itu haram hukumnya. Bila mana mampu legetanya sabar, lihat tajuk kugop sabar sebagaimana kejadian peristiwa sahabat dalam peperangan. Sabar. Maka isar tersebut merupakan peringkat yang sangat mulia, tengku. Terdahulukan gop daripada drawat, tengku. Itanya beile ke gop, muka drawat tu bawa tapi kan nyandup lekit le katanya ledum. Ya, hawa tu makanan tatim celengpeng daripada tablawa. Pajan entuk baru le katanya rencana tanik pajuh makanan lam, oh watai kagak tuha tu kepualam. Nyan tabung le katanya. Hawa si kameng hana pajuh wilayah. Paling-paling pancing bak ngon na yang akai truk nyan lo mangat si kameng menyelepi-lepi le katanya. Nyandup liat tengku. Pancing bak ngon nya iblau le ngon. Nyan lekit tengku kan le liatnya. Watai katuha kepualam tengku. Tanik pajuh si kameng darah ketinggi kepualam. Hawa tu sop tu liang igau hana le ngempul tanah mama. Lega tanya le model lagi nyan tu kan mendung tabung tanya kepuanya long nak pegat rumah tengku ya rupanya balik pondasi kablinggai tu sop tu liang ham rempok pajuk rumah hana temung dua kecukur gau tu ya ni kala medeh ka hana liang rumah temung pajuk sop tu liang. Ataupun selesai katanya bangun rumah bak tatabung selesai bangun rumah. Uranya wale katanya tahu rumah baru tinggal belinggai tu. Rumah cukup lagak kah? Ipu rumah maka wela di puala kau baru dalam ura tepuhan tu. Nah, maka cukup jerat. Itulah yang dimaksud orang sibuk dengan menumpuk harta padahal bukan untuk dirinya. Itulah yang dimaksud demikian. Sibuk menumpuk harta. Peras keringat banting tulang siang malam tapi bukan untuk dirinya. Nyok contoh nunggu kedraw hana pakai kedraw hana paju padahal Allah menitipkan harta kepada kita agar kita mendapatkan bekal di akhirat. Lewat harta itulah akan menjadi bekal kita untuk hidup di dunia padahal waktu sesaat. Tapi kita bangun istana yang begitu mewah. Sadarkah kita sudah kita persiapkan istana-istana kita di akhirat kelak? Padahal kita kesempatan hidup di dunia cuma sesaat. Tapi kita sibuk mempersiapkan bekal, makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Apakah kita ingin bertelanjang di akhirat kelak? Kalian tak siap pakaian di akhirat? Kalian tak siap perbekalan makanan, kendaraan katanya di akhirat? Tua katanya dulu. Katanya sering disibukkan dengan kehidupan yang sesaat. Berat datat. Maka isar dulu. Isar. Mendahulukan orang lain daripada dirinya adalah sifat yang termulia. Itanya han mampu ohnan asaina lebih daripada kebutuhan dan keperluan sedekah ke gop tu. Na lebih bajaya daripada kebutuhan sedekah bajaya. Na lebih jakrung tak sedekah jakrung. Na lebih harta benda berupa uang le katanya tak sedekah. Long tungku han lebih tu kan han lebih liat. Anda petih hana lebih liat cit. Maka andai kata umat Islam ini semuanya memiliki sifat isar, semuanya hana hek dah pedang masjid tu. Hana hek dah pedang masjid. Hana hek dah pedang pesantren tu. Hana hek dah pedang dayah tu. Tetapi kenapa dayah terbengkalai? Masjid liah-liahan payah tertun babineh jalan. Pakon? Karena umumnya umat Islam itu tidak ada lagi sifat isar. Hana le sifat pemurah tu.
Karena sibuk menumpuk harta, menumpuk. Kemudian disebutkan pula di dalam kitab syarah, termasuk bahagian sifat mulia adalah syukur. Itu sifat mulia. Apa itu syukur? Ifraduhu ta'ala bisana'i alaihi wa ru'yatun na'ami minhu fitayin naqmi. Mengasingkannya Allah Ta'ala dengan pujian atasnya dan melihat segala nikmat daripadanya Allah fitayin naqmi, baik itu pada berupa balasan-balasan, ujian-ujian. Syukur, arti syukur menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Ta'ala, senantiasa senang, bahagia, ceria ketika menerima setiap pemberian daripada Allah Ta'ala. Menyela pi alhamdulillah, menyedit pi alhamdulillah, yang syukur ke. Sekalipun pemberian menurut pandangan mata umum manusia itu adalah sesuatu yang menyakitkan, itu adalah hal musibah, tetapi bagi kitanya yang terima itu adalah sebuah kenikmatan yang kita syukur. Lagi kita pegah-pegah awal tunggu. Ketika kita tanya putuh kaki sebelah, tetap kita tanya alhamdulillah, untung hana putuh mendua belah. Igop mendua belah putuh, bahkan mendua belah tan kaki. Hana kaki mendua belah, alhamdulillah. Walau hana kaki menteng jut aja. Igop li hana kaki hanjut mijak pilih. Ladum na kaki tapi hanjut jak sile. Alhamdulillah menteng jut aja. Tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Apa itu syukur? Selalu memuji Allah atas segala pemberiannya. Itu syukur. Makanya legetannya han gebi watu tu. Baik sampai kaitan dengan dunia watu takalan. Tapi kaitan dengan dunia uyup guyukalan. Baik sampai undur ila maqala apa kot? Timbang ke pegah ide ibarat kan untuk dalam makalah nyan baik kalian kepada urung pegah, tapi kalian putra yang pegah. Han gebi jinguk legetanyo masalah donyanya igop ka iblo moto ilung baru ilung lo Honda baik pegat perbandingan ke dihwata getanyo yang kamoto ilung baru Corolla igop ka Corona hari ilung mentang Avanza igop ka Pajero ka Fortune bekalan wata uyup takalan nunggu itanyo yang na moto walau Corolla deku igop memoto tan mentejak Honda man kamu yang na Honda itanyo na ci Honda igop ngegetangen nunggu man kamu yang na getangen alhamdulillah itanyo na getangen igop mentang ngedapak nunggu mani kamu ngedapak alhamdulillah ngedapak igok kai hari mai kamu yang kamu alhamdulillah igok kabe bahu kubur ya negala mentang alhamdulillah dulu baik kalan wata menyakalan wata hansep-sep dulu sibuk sabi-sabi takalan rumah gop oh gaya minimalis kapok lom pegot minimalis sehingga ka gaya Eropah kapu bulat lom awai bulat pegot pun sago dari pun sago pegot bulat lom hana leuh ke nyan wata tak kira-kira tak tulis ke mentang ka sabah tu rumah nyola terjadi tu kemudian disibukkan dengan isi rumahnya mari awai gantau karena kaawud kemudian nera awai gantau perabot gantau kapan kita bersedekah nyan gadoh pegah hana siapa nak je ngantau na lah kau sibuk le katanya ngan motor tu karena itibit model baru ikape si nyan buat iji ipu sibuk katanya uri selam si ngan nyan iji alih itibit Avanza bulat lampu ka Avanza sipit lampu nyan dua orang tu takut Avanza hana le lampu takut nak kebuat katanya sibuk kita selalu disibukkan oleh dunia yang pertanda hana syukur tunggu ujung-ujung putra syu'udhan ketika lagi tanya hantruk batingkat lagi tak inginkan duku hawa tu motor lagi nyan itanya han sepeng ngan tabla tak uap iplo motor gok wika lagak motornya panenya hana jelahnya yang motornya perti awak bos tabu-tabu yang duk nyana kabruk tanda ke gap purut tanda tu dah gap bos tabu-tabu le kadai gap glay pu belawa
Nyan dasar pakon karena tidak syukur. Hana syukur ke kan? Han tep tunggu. Kemudian termasuk pula di dalam sifat yang mulia adalah futuh. Futuh itu termasuk sifat mulia. Apa itu futuh? Wahiyal i'radu an mutalabatil khalqa bil ihsani ilaihi walau ahsana ilaihim li'ilmihi bi anna kulla min ihsanihi ilaihim isa'atuhu lahu makhlukun lillahi ta'ala. Apa itu futuh? Berpaling daripada menuntut akan makhluk dengan berbuat baik kepadanya, walau dia itu telah berbuat baik kepada mereka, karena mengetahuinya dengan bahawa sungguh tiap-tiap daripada perbuatan baiknya kepada mereka dan perbuatan buruk mereka baginya itu makhluk bagi Allah Ta'ala. Nyan futuh. Tidak pernah berharap orang lain senantiasa berbuat baik kepadanya. Hana. Walaupun dia senantiasa berbuat baik kepada mereka. Hana menuntutnya. Pakan lidrawan nepu buat god kegap. Hai karena nyan anjuran Allah. Karena nyan perintah syariah. Oh kon supaya gop ya ipu buat god ada drot. Kon baji hilolum perle balasan ba Allah Ta'ala. Cuma lun buat kebaikan melalui beliaunya karena kamu sama-sama manusia. Futuh, tidak pernah mengharap. Bahkan dia itu melihat yang namanya kebaikan dan keburukan itu sama-sama tingkatan makhluk Allah. Lon buat god kegata yang buat terjadi baklon yang adalah wujud daripada Allah yang menjadikan. Buat bro yang kata buat atau lot itu pun hasil daripada perbuatannya Allah Ta'ala. Tidak pernah memilih dan memilah. Baik buruk sama-sama makhluk daripada Allah. Lon buat god kegata karena perintah Allah. Menyagata tak nak buat bro atau lot silahkan yang hak kata. Dah usah tak tanggung li kata. Bahkan dianya tidak pernah melihat kebaikan yang pernah dilakukan kepada orang lain itu adalah sebuah kebaikan. Handai kadang-kadang tu. Puasit yang tak buat le kata yang lempu buatnya anjuran dan perintah agama. Hana kekalan yang kebaikan lempu buat. Maka tengku menyetekedi le katanya tajak bak hauri gop. Uro malam le katanya tajak bak pesta perkawinan anak gop. Ketika tak pegat lagi tanya walimah pesta perkawinan mahana tejak wa katanya mepep tu sertuh tunggu. Nyan ikhlas pun hana. Pak ini dang ikhlas. Nyan kawin anak ji kalapan. Uro malam ku munduak dong kucang bawang kucang kotia taboh anak draw ku baru ku pegat kauri hana ejak. Nyan tanda hana ikhlas tunggu. Nyan kenyan tanda hana ikhlas. Manfaat merempok pahala punya model-model nyan tunggu. Maka futuh tidak pernah mengharap balasan kebaikan daripada orang lain. Menyedekati nak mengharap sesuatu yang biasa mencari popularitas. Nyan toto kampanye biasa kan? Nyan kon futuh nyan putuh tu punya tetap. Maka futuh tidak pernah mengharap apa-apa. Karena kenapa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia sadar Allah yang menjadikan kita semua. Allah pula yang menjadikan semua perbuatan kita. Perbuatan baik yang terjadi pada diri kita itu adalah perbuatannya Allah. Perbuatan buruk yang terjadi pada diri kita itu pun adalah perbuatan Allah. Falam yara li nafsihi ihsanan hatta yatluba alaihi jazaan. Walam yara lahum isaatan hatta yadummahum alaiha illa ayyakuna syara'u huwa alladhi amara bidhammihim au mu'aqibatihim fayaf'alu dhalika imtithalan lima umira bihi li ajlil qiyami biwadhifatit taklifi la ta'addudan wa takabburan alaihim. Maka dia tidak pernah melihat bagi dirinya akan berbuat baik.
sehingga menuntut ia di atas kebaikannya akan berupa balasan, dan dia tidak pernah melihat bagi mereka itu akan berbuat buruk sehingga mencela ia akan mereka di atasnya keburukan. Leh gepu buat god ateh gop tidak pernah memandang ilong kalau lempu buat god hana metingan gedan 200,000 aku jupeng kerja wate nalun kerja wate jih na kerja long hana buat mesti 10,000 hai jetbi nyan golom nunggu nyan geanggap nyan celengan nunggu nyok celeng bakji untuk ibadah celeng ijih baklong yang futuhkan menan nunggu tidak pernah melihat bahwa kebaikan yang telah dia lakukan itu adalah sebuah kebaikan perbuatannya hana. Seandainya orang lain membalas berupa keburukan, dia pun tidak pernah melihat bahwa itu keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut. Hanya semata-mata yang dilihat putra, yang terjadi baklun yang adalah buat Allah, yang terjadi bakji yang adalah buat Allah. Artinya lun makhluk ji makhluk, buat yang terjadi baklun makhluk, buat yang terjadi bakji juga makhluk. Maka tidak pernah mencela. Hantar pernah ya cela nyan ban deji. Watedro ku hana siapa mai pakau aku han. Bin ulo ja kai cela. Kenapa mencela orang? Karena dengan sebab merasa bahwa dirinya selalu melakukan kebaikan kepada dia, sedangkan dia membalas dengan keburukan, maka lahirlah celaannya dah terdagai. Lagi kita nyawakan ke pemerintah lewat nyawa ke menanti nyandup aku pilih ku tim jet ke tim tes, tapi lagi nyawa seolah-olah sit buat kita nyawa yan, padahal dah naruh kita nyawa kan berhasil sit. Bila Allah telah mengqadha mentakdirkan itu pasti terjadi, memang terjadi. Dah naruh kita nyopi terjadi. Asbab tak roh kita nyopi dalam. Lagi kita nyopi karena terlalu memandang seolah-olah terjadi buatnya hasil daripada usaha kita nyopi. Naruh pi kita nyopi dalam. Menyahan naruh kita nyopi sanghan berhasil. Nyo sebab mencela nyanduk kubi kejih kebaikan sampai lagi nyoy balah bit ulah-ulah hanadap ya. Jadi mencerca orang lain seolah-olah dirinya selalu berbuat kebaikan sedangkan dibalas kepadanya berupa keburukan. Lupa terjadi kebaikan yang sebab sawa tua katanya menya Allah hana kehendak dan hana gerak katanya dalam kebaikan han terjadi dengku han terjadi. Maka ketika orang lain berbuat keburukan kepada dirinya, dia tidak pernah mencela. Hana pernah mencela. Hana kehendak puapi ke urangnya. Nyan hak gata. Memang takdir Allah bat tangganya uronyo, lon kenang tenak, kenang celah, kenang menawah, kenang medih bat diri gata. Bila mana gata han tenak lon uronyo, yang lon tetap kenang tenak, mungkin lewat babah urang lain. Kami selesai. Tidak pernah melihat. Cuma karena perbuatan yang dilakukan itu perbuatan maksiat, misalnya kalian tak bantu si pulennya, tapi item cuma cua bak rumah kita nyawa, item merampok kedai kita nyawa. Yang kita cela dengan sebab illa ayyakuna syar'u huwa alladhi umira bidzammihi, kecuali bahwa adalah syarak dianya itu memerintahkan dengan mencelanya atau dengan menghukum mereka, maka berbuat demikian semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah dan karena mendirikan fungsi taklif memberatkan hukum. La ta'addudat, bukan karena kesombongan, wa takabburan, bukan pula karena takabur atas mereka. Man geyo celah geyo cok hukuman nyan karena perintah Allah. Tekedi kai cuma-cuma kau jarau, tekedi kai merampok kau jarau, tekedi mudina sepot kan tujuan peli mambong lo kepala dina menyogok kepala dina ibu boleh lagi kan kenan tujuan semata-mata menegakkan hukum Allah, bukan ta'addudan, bukan karena menyombongkan diri, bukan takaburan, bukan karena takabur, nyo karena lung penguasakan kenan tujuan kon ya. Yang sulit nunggu kata wate galam nyo sulit. Makanya kata Syekh Abu Hasan Al-Syadzili, akramul mu'minin walau kanu isatan li rabbil alamin, segala orang mukmin itu sangat mulia
walau adalah mereka itu berbuat maksiat bagi Allah pemilik sekalian alam. Hana pun tak celah orang mukmin nunggu. Yang namanya orang mukmin itu semuanya mulia, walau dia itu berbuat maksiat. Kenapa demikian? Falau kasyafa an nuril mu'minin al-asi la tabaqa ma bainas sama'i wal ard. Fa kaifa binuril mu'minil muti'i wal fututi a'la rutbati minal musallamati ayil mutarakah. Maka seandainya Allah membuka hijab kepada kita, menampakkan cahaya iman orang-orang mukmin yang maksiat, la tabaqa, ketahuilah sungguh cahaya iman mereka itu memenuhi ma di antara segala langit dan bumi. Maka bagaimana dengan cahaya iman orang mukmin yang senantiasa taat dan futuh? Tentunya a'la rutbah, itu lebih tinggi martabatnya. Walau jih maksiat yang namanya mukmin tetap mulia tu. Seandainya Allah membuka hijab gepelemah bagi tanya dumna kekuatan cahaya iman yang dalam dada si maksiat tersebut, walau cahaya imannya lemah, tetapi cahaya iman yang dalam dada orang mukmin menyegep lemah bagi tanya deh takalan aku punuh langit dan bumi. Nyen padahal maksiat. Apalagi seandainya si mukmin itu adalah mutinya, orang yang sangat taat kepada Allah, yang futuh, memiliki sifat yang mulia, tidak pernah mengharapkan balasan kebaikan daripada makhluk, melainkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Tentu a'la rutubah, lebih tinggi lo martabat duku mutua. Maka hanjat tak celah orang mukmin duku, dah cah tu harum tu. Apalagi roh tak fitnah duku, tak fitnah orang mukmin. Kata pegahnya keturunannya na bukti duku, na bukti dah cah dengan fitnah duku, berdegah-degah dah usah. Medum betul tengku haram tapu bro gop dan tabuka aib gop, apalagi yang salah. Medum betul geyo sembunyikan tu, apalagi yang kon-kon tu kumudua. Kemudian yang terakhir, termasuk dalam kategori sifat yang mulia adalah mutarakah, dengan bahwa melihat ia akan bahwa sungguh milik bagi engkau akan kebaikan di atas mereka, dan bahwa sungguh daripada mereka itu keburukan, tetapi tidak mengambil ia akan mereka dengan keburukan, dan tidak menuntut daripada mereka akan balasan kebaikan. Selalu berbuat baik kepada orang lain, tetapi nampak kebaikan yang dia lakukan cuma menawa buat bro yang dipubuat legop hanadeh bro baganyan. Eganyan senantiasa berusaha melakukan kebaikan kurang lain, dan deh baganyan nyawa kebaikan kalun pubuat, nyawa kebaikan kalun pubuat, tapi hanaga cerita-cerita bagop. Artinya mutarakahnya berdamai, natulak tarik dengku. Ketika tak buat God lagi tanya ke God keinginan na mudah-mudahan bui buat God atu halon. Rupanya hana ipu buat God, hana kak hana. Rupanya ipu buat bro, hana masalah sih. Artinya jauh lebih rendah kedudukan daripada futuh. Lebih tinggi kedudukan futuh, menyofutuh kebaikan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, handih kekalan yang sebuah kebaikan yang terbayang hanya semata makhluk Allah. Keburukan yang dilakukan oleh orang lain tidak terbayang itu sebuah keburukan, yang deh baganyan itu adalah semata-mata makhluk Allah. Yang futuh lebih tinggi itu. Jadi ketika ifitnah legop, yang nak terbayang leganyan tipu, berarti lagenyo jalan Allah Ta'ala menjadikan hakikat yang terjadi daripada iradahnya geyu tena lon bagop muno model cara. Berarti yang de hanya adalah iradah dan kudrah Allah, hasil daripada iradah dan kudrah Allah. Hana deh buat urang yang menyefutuh tengku. Puan mitumbuk legop. Berarti lagenyo Allah Ta'ala ketika ingin menjadikan sesuatu, berarti orangnya kejadikan yang bro atau tubuh lon
Berarti dengan sebab lon tenak jih duaga, berarti itu mbuk long lega. Oh, berarti sebab lon tenak kunang dembuk. Jadi yang deh putra, yang deh adalah putra yang deh hasil daripada ta'alluq iradah dan kudrahnya Allah. Lain hana deh. Hana rencana punya kubalah baksud. Hana le salah long bak pung lon tenak jih wajar itu mbuk long. Nan tak kabeh. Nyan na urang modal nyan tu. Mudah-mudahan roh kita nyoi dalam. Ya, mudah-mudahan. Wa arada bi ajaibi wallahu a'lam al karamati aillati hiyal umurul khariqatu lil adah. Dan yang dimaksudkan dengan segala keajaiban dan bermula Allah itu yang lebih mengetahui, itulah segala karamah allati yang dianya itu perkara yang membelah bagi adat. Maka tengku sifat nyawa Bandung tengku nyawa ke jembatan bagi kita nyawa ke tengku kegerinyun bagi kita nyawa untuk taik setingkat demi setingkat agar truk kita nyoba makam karamah menyegeta nyawa karena sifat duhur tengku kita nyawa karena sifat tawakal lam ate kita nyawa karena sifat syukur lam ate kita nyawa karena sifat futuh nyan insyaallah tengku terus kita nyawa dalam kategori ahli sufah nyan karuh kita nyawa tengku dalam kelompok para aulia tengku. Maka untuk truk bak martabat aulia hana mudah tengku, sulit tetap tengku. Karena utama untuk sampai kita kepada martabat aulia ahli sufah, para ahli tasawuf, utamakan bersihkan hati le. Menyeati kita nyawa golom gleh walau lethat tapi buat amal kebajikan dengan anggota zahiriyah rupanya tanpa kita nyawa sadari ibadat kita nyawa terkikis dengan penyebab penyakit hati. Maka penyakit yang dalam hati nyawa dengku ibarat lagi mutang lam gerupuh manok dengku menyata kedi manok nyan tapi tamong lam gerupuh tente manok nyan haitem tamong yai ke mutang dengku tapak sakan cita pertama lang gerupuh hanale manok yang nak tembon cint mutang nunggu menankeh andai kata lam ate kita nyonyo na sifat ujub sifat ria sifat takabur sifat iri sifat dengki nyan ibarat lagi cerapai nunggu maka ketika le kita nyo tak nak buat ibadat tubuh kita nyo agak gehon nunggu pakan agak gehon hana sinkron dengan ate nunggu ate kita nyo hana bersemangat untuk menerima lagi kita nyota buat amal ibadah itulah dengku itulah 15 minit tak nak duk Allah sembahyang berat dengku padahal lebih dalam nak asir daripada luar mangan di luar sang cuma 25 minit saya tadi ngebuat gehan punggung dengku tang suum bat duk man menyagata nyo mukmin haik duk dalam masjid kan ibarat engkot duk dalam akuarium dengku kan apa nena teman lap suum badan tak duduk dalam masjid tadi ngabuat nunggu alih mupak water at home pokoknya hai dua you nyan punya model lagi nyan teku kakak hanar tak oh pegah nunggu hanar tak oh pegah le cerapai sangkai dalam nunggu nyan le cerapai tapi berat rawat aku memberatkan diri terus dia katanya tapi buat ibadat tapi buat maka selesai daripada amal ibadah pahalanya semuanya man mandum abih pajuh li cerapai ibarat lagi menawat tapu tamong manok lam gerupuh tapak sa tapu tamong hanali manok ipajuh cerapai dengu begitu pula ketika li ketanya lam ati penyakit ati manteng ketika memaksakan diri dalam melaksanakan berbagai macam amal kebaikan selesai kita melaksanakan amal kebaikan semuanya hancur binasa habis dah sembahyang kata upai kau pakan taupat kau karena bengeh tu kau karena iri tu kau karena benci tu kau karena dengki tu kau habis tak buat amal ibadah ka ujub sigalam tak buat kanaria takabur dan sebagainya cerapai dengku
maka hana tinggal. Oleh karena demikian, jalan untuk mendapatkan ataupun peluang besar agar kita diberikan oleh Allah, yaitu karamah, putra karamah, perkara yang ipring adat, sesuatu hal yang mulia. Bila pada Rasul dinamakan dengan mu'jizat, orang-orang para ahli sufah dinamakan dengan karamah, bak urang maksiat gepenan dengan sihir tengku. Maka perjalan agar bak getanyo iduk karamah tengku, maka hiasilah hati kita yang pertama dengan zuhud, yang kedua dengan tawakal, yang ketiga dengan ghina, kaya hati daripada kenikmatan dunia. Kemudian yang keempat fakir, tidak pernah butuh kita kepada apapun di dunia. Yang keselanjutnya kita isar, lebih mengutamakan orang lain daripada diri pribadi. Syukur atas segala pemberian Allah. Futuh, tidak pernah mengharapkan balasan kebaikan daripada orang sekalipun kita telah berbuat baik kepadanya. InsyaAllah udip getanyo idonyanyo bahagia tuku. Benar yakin tuku menyuruh getanyo kepada ahli sufah, para ahli-ahli tasawuf, orang-orang yang mendapatkan karamah mulia di sisi Allah. Akhirat kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.